Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk Bu, silahkan duduk terlebih dahulu. Monggo Bu, duduk terlebih dahulu. Ya, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Umi yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya apakah benar dengan Ibu Dinar? Iya, betul. Usianya 25 tahun ya Bu ya. Iya. Di sini dikatakan bahwa hari ini itu kunjungan nifas hari ke-6, benar? Iya, betul. Oke. Nah, Ibu, pada kunjungan kali ini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai data diri Ibu dan kondisi-kondisi Ibu. Nah, tujuannya apa, Bu? Tujuannya supaya kita itu dapat memberikan tindakan atau memberikan asuhan yang sesuai dengan kebutuhan Ibu dan juga kondisi Ibu pada saat ini. Kira-kira kita membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Bersedia ya Bu ya. Langsung saja ya Bu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Sebelumnya, nama lengkap Ibu? Kusmi Adinar. Kusmi Adinar ya Bu. Umurnya 25 tahun. Agamanya Islam. Ya. Sukunya Jawa. suku Jawa, bangsa Indonesia ya Bu ya. Ya. Untuk pendidikan terakhirnya Bu? SMA. Pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan saat ini? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Alamatnya di mana Bu? Jalan Megangsan. Jalan Mergangsan. Ya. Kalau untuk suaminya namanya Bu? Rio. Dia umurnya berapa Bu? Sama 25. 25 tahun. Agamanya juga Islam ya. Ya. Sukunya Jawa. Ya. Pendidikan terakhirnya apa Bu? SMA. SMA juga. Pekerjaannya? Wira swasta. Oke. Alamatnya sama ya? Ya. Nah, untuk saat ini nih ada keluhan apa Bu? Mungkin yang dirasakan sekarang ini apa gitu? Nggak ada, Bu. Nggak ada keluhan ya? Nah, untuk Ibu nih, waktu pertama kali menikah itu dulu waktu usia berapa Bu? 24. 24 tahun. Ya. Berarti sekarang kira-kira udah 1 tahunan ya Bu ya menikahnya. Ini pernikahan yang pertama Bu? Iya. Sudah menikah secara agama atau sudah secara hukum? Iya, sudah sah. Sudah sah ya, di mata hukum juga sudah. Oke, untuk waktu kehamilan kemarin nih Bu, waktu trimester 1, kira-kira Ibu masih ingat nggak periksa kehamilan itu berapa kali waktu itu? Nggak tahu sih, tapi itu sering, maksudnya rutin gitu. Lebih dari 2 kali Iya, ada? lebih. Trimester 2 juga? Iya. Trimester 3? Iya, pokoknya setiap bulan itu rutin. Oke. Nah, kalau waktu trimester pertama nih Bu, ada keluhan apa gitu nggak? Mual muntah doang. Keluhannya mual muntah. Untuk Iya. trimester 2-nya? Nggak ada. Trimester 2 nggak ada keluhan ya. Untuk Iya. trimester 3-nya? Kakinya bengkak. Kakinya bengkak. Dulu kalau kakinya bengkak, mengatasinya gimana Bu? Itu direndam air hangat. Soalnya kalau habis direndam air hangat, jadi enteng kakinya rasanya kalau menurut Gitu. saya. Oke. Waktu kehamilan kemarin nggak ada masalah ya Bu ya? Nggak ada. Normal semuanya? Ya. Waktu hamil ada minum obat atau jamu-jamu tertentu nggak? Nggak ada, nggak berani. Oh, nggak berani aja. Ya. Oke. Cuman itu doang. Apa Bu? Tambah darah sama tablet besi. Oh iya, tablet besi sama tambah darah sama ya Bu ya. Iya. Asam folat juga ya. Iya. Ya, vitamin juga. Kalau persalinan terakhir nih, dulu waktu Ibu merasakan kenceng-kenceng, mulus-mulus gitu sampai bidan menganjurkan untuk mengejan, itu kira-kira berapa jam Bu? 10 jam lebih itu, Bu. 10 jam lebih ya. Kalau dari Ibu mengejan sampai lahirnya bayi, berapa lama tuh Bu kira-kira? Berapa ya? 20 menit apa ya? Tapi nggak ada 30 menit. Seingat saya 20 menit. Waktu persalinan bayinya itu ada induksi dari bidannya gitu atau normal-normal aja gitu? Normal, Bu, nggak ada. Normal-normal aja ya. Nah Ibu, setelah bayi lahir nih, kan terus ari-arinya ikut lahir juga nih Bu. Nah itu kata bidannya dulu udah bersih dalamnya? Udah.
Udah ya Bu ya, nggak ada tindakan kuretase atau apa? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya. Nah untuk setelah itu Ibu udah bisa BAK itu berapa jam kira-kira? Itu agak lama sih, bisa 6 jam lebih. Oke. Untuk bayinya sendiri lahirnya normal ya Bu ya? Ya, normal. Nggak ada sehat. kelainan ya? Mm-mm. Lahirnya kapan Bu? Tanggal 5 Maret. 5 Maret 2022 ya? Iya. Waktu setelah persalinan nih, nah bayinya itu dirawatnya satu kamar sama ibu nggak? Iya, satu kamar. Satu kamar ya. Oke, jadi ini kehamilan yang pertama ya Bu ya? Iya. Kehamilan pertama, persalinan yang pertama, sebelumnya nggak ada keguguran ya Bu Iya, ya? nggak ada. Berarti anaknya baru satu ya Bu Iya. ya? Tidak prematur ya Bu ya? Nggak. Berapa kilo Bu kemarin lahirnya? 3 kilo. 3 kilo ya, alhamdulillah ya. Nah, waktu persalinan kemarin itu ada tindakan lain nggak dari bidan atau normal-normal aja, misalkan kayak di vakum gitu? Nggak ada, normal langsung. Nggak perlu induksi juga Nggak. Bu? Oke, normal ya Bu ya. Kalau riwayat pendarahannya Bu setelah persalinan itu ada nggak? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya. Berat bayinya tadi 3 kilo ya. Iya. Ada masalah nggak Bu saat di dalam perut ataupun udah lahir ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada kelainan. Kemudian saat masa nifas ini ada keluhan nggak? Ibu ada keluhan gitu? Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Kalau untuk proses menyusuinya lancar Bu? Lancar. Asinya sudah lancar? Lancar. Sering macet gitu nggak Bu? Enggak. Nggak ya. Lancar. Nah untuk riwayat KB sebelum kehamilan ini Ibu udah pernah menggunakan KB belum? Belum pernah Bu. Belum pernah ya. Nah untuk selanjutnya nih setelah persalinan ini Ibu mau menggunakan KB gitu nggak Bu? Mau menggunakan, ada rencana belum? Udah kepikiran belum mau menggunakan KB apa? Udah, pengen KB pil. Oh mau pakai KB pil ya Bu Iya. ya. Nah tapi selain pil juga ada KB IUD, KB implan, KB suntik, KB hormon juga ada. Nah nanti kita bisa diskusikan lagi di konseling yang akan datang mengenai rencana KB ya Bu ya. Iya. Oke. Nah untuk makan minumnya Bu cukup? Cukup. Kira-kira berapa kali Bu sehari? Kalau makan itu bisa 5 kali sehari. 5 kali sehari Bu. Iya. Kalau minumnya banyak Banyak. sampai 3 liter ada nggak? Kayaknya lebih, soalnya segelas-gelas besar itu bisa bergelas-gelas. Nggak dehidrasi ya Bu ya. Iya. Untuk BAB-nya, BAB BAK, nah BAB terakhir itu kapan Bu? Tadi malam. Tadi malam ya. Lunak atau keras Bu? Lunak. BAB-nya lunak ya. Nah untuk aktivitas Ibu ini kan ini udah 6 hari pasca persalinan nih, udah aktivitasnya udah mulai normal lagi seperti sebelumnya atau masih sakit-sakit Bu buat jalan gitu? Enggak, udah normal Bu. Udah normal ya. Oke, untuk istirahatnya malam kira-kira berapa jam nih Bu? Kan pasti banyak begadang juga ya Bu ya. Kira-kira berapa jam? Kalau itu biasanya tidur jam 10, tapi kan dedeknya bangun-bangun kadang. Ya paling nggak 6 jam paling. 6 jam tapi ke bangun. Iya. ya kebangun-bangun terus ya Bu ya. Kalau siang Kalau siang tidur paling sejam. jam ya Bu ya. Iya. Nah untuk kebiasaan sehari-harinya Ibu udah mulai mengerjakan pekerjaan rumah tangga lagi gitu Bu? Sudah. Tapi jangan yang berat-berat ya Bu ya. Iya. Dimulai dari yang ringan-ringan dulu aja. Iya. Untuk seksualitasnya kan ini masih 6 hari ya Bu ya. Jadi belum melakukan hubungan seksual ya. Belum. Oke. Selanjutnya mengenai riwayat kesehatan sekarang, Ibu ada alergi makanan atau alergi obat gitu nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya. Iya. Penyakit seperti jantung, malaria, hepatitis, HIV, AIDS, asma, TBC, diabetes, hipertensi gitu ada nggak Bu? Nggak ada. Hipertensi nggak ada Nggak ya. ada semua. Kalau dari sebelumnya nih nggak ada juga. Nggak ada. Penyakit tadi nggak ada juga Nggak ya. ada. Kalau dari keluarga ada yang memiliki salah satu penyakit tadi, misal ada yang
bapak atau ibunya hipertensi atau penyakit Tidak apa ada. itu? Tidak ada ya. Oke, untuk selanjutnya gimana sih Bu perasaannya nih setelah bayi lahir? Apa yang Ibu rasakan nih? Senang Bu punya anak, dan Senang. saya jadi ibu. Senang ya Bu ya, udah menerima ya Bu Iya. ya. Kan banyak juga ya Bu ya ibu yang belum bisa nih menerima dengan kedatangan bayinya. Tapi kalau Ibu sudah menerima, Iya. senang ya Bu ya. Kalau dari keluarga gitu Bu atau suami gitu dengan hadirnya sang bayi ini menerima juga? Iya, menerima Bu. Oke. Senang juga si bapaknya. Ya walaupun ikut begadang nggak Bu suaminya nih? Iya, bantuin kadang. Tentuin begadang ya. Iya. Nah, selanjutnya Bu, untuk rencana merawat bayinya, Ibu mau merawat sendiri atau mau pakai baby sister atau ada mungkin orang tua yang membantu merawat gitu? Merawat sendiri, tapi kan sekarang ada mertua, ada ibu saya itu, terus rencana nanti gantian sama mertua, jadi dibantu sama ibu juga. Bantu sama orang tua ya. Iya. Nah, kalau dari keluarga nih Bu ya, pasti mendukung ya Bu ya terhadap perawatan bayinya, saling membantu ya Bu ya Iya. dalam merawat bayinya. Kemudian selalu mensupport ibu buat selalu memberikan ASI eksklusif buat bayinya, selalu disupport ya Bu ya. Nggak ada yang nggak ada masalah gitu kan Bu dari Nggak ada. keluarga. Nggak ada. Ada. Nah, untuk rencana menyusuinya 6 bulan ya Bu ya. Iya. 6 bulan pertama itu eksklusif ya Bu ya. Mm. ASI eksklusif atau bayi hanya diberikan ASI saja, tidak diberikan makanan tambahan ya Bu ya. Iya. Nah, untuk pengambilan keputusan Ibu dalam keluarga itu dilakukan secara sepihak oleh suami aja atau gimana? Kita berembuk sama-sama, tapi nanti yang memutuskan suami. Oh gitu. Ya. Kemudian oh iya, kalau untuk aktivitas dan interaksi sosialnya nih sama tetangga gini udah mulai ada interaksi lagi Bu, atau mungkin banyak tetangga yang menjenguk ya di rumah? Iya. Nah itu Iya. karena ini masih pandemi ya Bu ya, jadi harus tetap dijaga, pakai masker. Kalau ada kunjungan juga yang berkunjung pakai masker gitu ya. Iya. Terus untuk anggota keluarga tadi yang tinggal serumah, ibu, suami, sama ibu, Sama saya. orang tuanya Iya, sama orang ibu. tua saya. Oke. Terus oh iya Bu, mohon maaf nih Bu, untuk penghasilan per bulannya itu berapa Bu? 5 juta per bulan. Itu 5 juta dari suami aja atau juga Iya. ada dari ibu? Suami aja. Suami aja ya Bu ya. Nah, untuk sekarang kan ibu masuk di fase nifas nih Bu. Kira-kira ibu udah paham belum nih mengenai gizi ibu nifas itu seperti apa? Terus bagaimana menjaga kebersihan genitalianya, mengenai pakaiannya atau pemberian asinya itu, ibu kira-kira udah paham belum Bu? Kalau untuk makan kira-kira itu nambahnya berapa ya Bu? Maksudnya untuk kalori perharinya dari biasanya. Untuk ibu menyusui itu membutuhkan tambahan kalori sekitar 500 kalori Bu. 500 kalori sekitar itulah ya Bu ya. Nah, untuk personal hygiene-nya atau tentang kebersihan genitalianya udah paham belum Bu? Sudah Bu. Oke, kalau misal BAB, ceboknya atau membersihkannya dari depan ke belakang ya Bu ya. Iya. Jangan dari belakang ke depan, takutnya kalau dari belakang ke depan kotorannya bisa masuk ke dalam vagina. Kemudian kalau untuk mengganti pembalut saat masa nifas ini kira-kira ibu berapa kali nih sehari? Bisa 4 kali sehari. Soalnya saya nggak nyamanan orang. Oke, nggak apa-apa, bagus Bu. Terus untuk pakaian yang dipakai sehari-hari kira-kira yang dipakai tuh bahannya gimana Bu? Yang ibu pakai sehari-hari? Iya, yang adem dan enak, longgar juga. Oke, Tidak pakai sesak. daster ya Bu Iya. ya, pakai daster bahannya yang bisa menyerap keringat, terus BH-nya juga yang bisa menyangga. Kemudian untuk pemberian ASI-nya tetap 6 bulan ya Bu ya, ASI Iya. eksklusif.
Untuk pemberian ASINya itu kalau misal bayinya sudah merasa lapar itu langsung diberikan ASI aja ya Bu ya. Ya. Nah untuk mengeceknya gimana? Nanti Ibu bisa menempelkan telunjuk Ibu atau jempol Ibu di pipi bayi. Kalau dia membuka mulutnya berarti tandanya dia ingin makan kayak gitu. Terus untuk cara menyusui bayi yang benar sudah paham Bu? Sudah. Oke, berarti dagu bayi menempel pada payudara ibu. Ya. Kemudian perutnya bayi juga menghadap ke badan ibu. Terus semuanya harus masuk ya Bu ya. Harus masuk sampai ke areolanya itu sampai masuk. Terus kalau bayinya bisa menghisap kuat, teratur gitu, berarti itu udah benar ya Bu. Terus ibu nggak merasakan nyeri saat menyusui gitu, berarti itu sudah benar. Nah untuk perawatan payudaranya sendiri nih Bu, misal kalau setelah menyusui ya dibersihkan. Kalau misal ada asi-asi yang ada di samping-sampingnya. Nah misal kalau supaya nggak lecet nih Bu, ibu bisa keluarkan sedikit nih asinya, terus dilumurin di bagian putingnya sampai ke areolanya gitu. Soalnya kan lidah bayi itu masih kasar ya Bu ya. Oke, nah baik Bu, jadi mungkin itu saja yang saya tanyakan sebelumnya. Apakah ibu ada pertanyaan yang masih bingung atau ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan? Monggo. Nggak ada Bu. Nggak ada ya Bu ya. Baik, setelah ini akan dilakukan pemeriksaan oleh bidan di dalam ya Bu ya. Nah, untuk konseling kali ini sudah cukup ya Bu ya. Semoga ibunya juga tetap sehat, bayinya juga tetap sehat, lancar semuanya, diberikan kemudahan. Baik, untuk kunjungan selanjutnya nanti pada 1 minggu yang akan datang ya Bu ya. Nah, oke Bu, cukup sekian. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bu bisa menunggu dulu ya untuk dipanggil. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mari Bu. Iya, Saya mari. antar.